tentang wasta'marukum fiha, menata kelola kehidupanmu itu ada dawuhnya, ada firmannya. Kesadaran wa angsakum minal ard itu adalah pijakan ayat yang berkaitan asal usul kejadian. Innalillahi, segala sesuatunya apapun untuk menuju Allah, untuk dipersembahkan Allah, untuk menghamba kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi, maka sungguh akan kembali kepada asal usul kejadian kamu, kejadian diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah bana kahfudz khair wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, mari kita memunajatkan rasa syukur dengan memposisi hamba yang fakir, mengkuatkan niat dan tekad kita dalam hidup ini untuk memproses diri, menyatakan selamat dengan perilaku selamat, sehingga dapat menyatakan selamat kembali kepada Tuhan. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat beliau, biqauli Allahumma sholli ala Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Berangkat dari sebuah, ini kaitannya dengan juga menyinggung sekilas tentang pendidikan. Jadi santriwan dan santriwati, kita mulai dengan menyinggung pendidikan. Santriwan dan santriwati semuanya mahasiswa-mahasiswi di semua tingkatan, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ada, kalau kita berpikir ada ciri pondok, ada ciri, orang katakan ciri sekolah umum, dia ciri pondok. Yang disebut orang yang di pondok, di pesantren itu cirinya itu kan ngaji. Dari baca itu ngaji, kemudian bisa baca kitab untuk pondok-pondok yang salaf atau nahdiyin. Kemudian untuk pondok-pondok yang cenderung kepada moderat, itu adalah hafal Quran. Itu ciri pondok. Kemudian dari pakaian, itu juga bagian dari sebuah ciri pondok. Itu ya ada yang menggunakan dengan pola-pola tertentu, jilbabnya atau mungkin kerudungnya atau mungkin yang ditutup, ada pondok-pondok tertentu. Itu yang membedakan. Kemudian dari perilakunya, akhlaknya, adabnya. Jadi kalau kita sebagai ciri orang pondok itu seharusnya memang berangkat dari sebuah adab dan perilaku itu yang sesungguhnya pakaian, guna libasul lakum, itu adalah sesungguhnya pakaian. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Pakaian takwa. Beda dengan pakaian takwa dengan baju takwa. Kalau sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian takwa, baju takwa itu yang gunakan laki-laki ya. Tapi dia masuk di dalam Quran bahwa zawatu terbaiknya itu adalah pakaian libasun untuk masalah pakaian takwa. Itu ciri pondok. Bisa baca kitab, hafal Quran, itu tertentu ya, tidak semuanya pondok pesantren. Kitabnya juga tertentu, tafsir Quran, itu ciri pondok. Kemudian ada pertanyaan, apakah itu ciri Islam?
Maka kita tidak perlu berkecil hati pada saat memang arah kita tidak fokus pada itu. Apakah ciri pondok itu berarti otomatis menunjuk sebagai ciri Islam? Kemudian apakah itu ciri kenabian, ciri nabi? Bagi contoh begitu, cirinya nabi, ciri Islam, dan ciri pondok. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, mengacu kepada pelajaran-pelajaran kitab yang ada, banyak orang yang tidak memahami, bisa dikatakan begitu. Para nabi, para rasul, kalau kita menelaah seperti di kitab Al-Filatus Sajarah, kemudian juga di Al-Filah tentang teknologi, filah tentang kitab filah tentang pertanian, filah tentang sains, petunjuk dari guru kita begitu ya. Guru kita, dari guru-guru begitu. Seperti contoh, kalau seseorang itu menempatkan diri sebagai ulama, sebagai pewarisnya Nabi, kita ambil contoh, karena al-ulama wawarisul anbiya, nabi-nabi. Nabi Adam sebagai contoh, Nabi Adam itu Quran menyebutnya sebagai ahli pertanian dan ahli peternakan. Sehingga pada saat Habil Qabil diterima amal perbuatannya, tidaknya itu ada pada penyembelihan kurban, sejauh mana keikhlasan dan ketulusannya dari kedua putranya Habil dan Qabil dalam mempersembahkan penyembelihan hewan kemudian dijadikan korban. Itu sekaligus ini menandakan bahwa Nabi Adam itu sebagai ahli pertanian, ahli peternakan, bahkan ahli pengairan. Kemudian sebagai contoh, kemudian Nabi Idris itu dikenal sebagai ahli menjahit. Kalau kita melihat ada kemungkinan, kalau dari guru kita, saya kan belum mengambil ini, kalau dari guru kita memang Nabi Idris dari kata darosa itu adalah ahli berhitung dan ahli astronomi. Tahun Mesir yang ada piramid dengan Nabi Idris itu dulu Nabi Idris. Ada yang berpendapat seperti itu. Ahli menghitung kait dengan astronomi, ahli perbintangan. Kenapa beliau menyelami tentang astronomi? Ini juga sekali lagi juga dikaitkan dengan masalah pertanian. Tidak mungkin para nabi itu kemudian dia berdakwah mencari nafkah dengan cara golek sangu. Cari nafkah dengan cara golek sangu, kemudian menarip. Nek diundang ngaji tarifnya sekian, nek sholawat kene pengajiannya sekian. Kayaknya nabi-nabi itu kan nggak mungkin. Keberadaan Nabi Muhammad ada sholawat. Nabi Muhammad sendiri mungkin tidak mencari rezeki dari bersolawat di mana-mana. Kemudian kita sebagai umatnya ini memanfaatkan Nabi Muhammad dan sholawat yang diberikan kepada Nabi Muhammad kita lakukan untuk mencari nafkah. Kan itu mengenakan umat selanjutnya. Kan gitu. Walaupun Nabi Muhammad kemudian beliau ngendikan sholawat ben untuk duit, nah, aku gak popo korbanan dhisik kan gitu. Nah, bisa jadi kan Nabi Muhammad begitu. Jadi para nabi, para rasul, dia itu berdakwah ke sana-sana itu memang kerangka beliau tidak karena mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Ini yang kita harus tahu.
Engko cita-cita jadi dai. Kok penak golek dhuwit teko ngaji. Ndelok Rama rono ngaji entuk sangu kok penak kan gitu. Gak tau tak tampa nduk sangu tak balekne nduk. Nek jamaah kan kifarat jariah gitu. Nek disangone ngaji gitu ya. Enak pendidikan biasanya saya kembalikan. Saya pernah keliling di Kalimantan itu beberapa titik itu saya kembalikan ke tempat yang ngundang Romo. Saya kembalikan. Di sini ada TPA. Udah ini, malah saya kalau boleh dibilang saya nambah kok. Saya disangoni 15 yoto tak delok apa jenenge iki. Bangunane merodok Riyadh. Kita tambahi kan gitu. Enggak nyaman rasane iki nampa terus malah tuman. Wah ngaji penak. Terus aku saya bayangkan Nabi Muhammad biyen keliling po gak ya aku. Isin rasane. Ini beberapa ada standar dalam keterampilan yang dimiliki para nabi, para rasul. Itu ada standar minimalnya, katakanlah demikian. Sepertinya begitu ya, ada standar minimal apa yang skill yang dimiliki oleh nabi dan rasul dan yang diajarkan supaya umatnya itu memiliki standar keterampilan apa yang dimiliki di samping yang akhlak, adab, karakter, attitude. Di samping ini kemandirian itu kayak begitu ya. Standar apa? Ada jangka pendek, itu adalah sifatnya keterampilan. Ada jangka pendek sifatnya keterampilan. Keterampilan yang kita bekalkan kepada diri kita melalui formal ataupun non formal. Kemudian pembiasaan untuk memiliki akhlak yang baik, membentuk karakter dan cara berpikir yang saintis. Itu adalah jangka menengahnya. Kemudian jangka panjangnya itu adalah kemampuan komunikatif dan sistem musyawarah. Kemudian tujuan keempatnya adalah perennial, tujuan keabadian. Tujuan keabadian apa yang dimiliki, yang mestinya dimiliki oleh para pengikutnya para nabi itu? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jangka perennial tujuan. Abadi, perennial itu maknanya abadi, tujuan keabadian. Kalau kita menuju Jakarta sebagai Masjidil Aqsa-nya, sebagai titik terjauhnya, tujuan abadi kita itu adalah ketemu sang pemilik Jakarta, sang pemilik alam semesta, Allah. Seandainya ngomong dunia adalah presiden begitu, dapat menyatu dengan Tuhan. Maka mutlak kita berangkat ke sana, pijakannya adalah mengenal. Pijakan kita bergerak menuju Jakarta karena kita mengenal apa, kebutuhan apa yang akan kita ambil. Kemudian jangka pendeknya antar RT ke RT, RW ke RW, desa ke desa. Tujuan jangka pendeknya itu warung, lapar. Lapar, nunggu jangka menengah, iso kelaparan. Jangka panjang iso mati gue. Jangka pendeknya itu adalah RT ke RT, desa ke desa. Itu jangka pendek, warung lah begitu. Jadi nek luwe sing mbok delok duduk warung sing di Jakarta, tapi warung yang paling dekat dengan kamu, yang kamu masih terjangkau. Baik fakta keuangan yang ada di saku kamu,
atau fakta kamu harus memiliki skill-skill keterampilan yang kamu akan gunakan untuk bekal makan di saat itu. Jangka pendek. Ini jangka pendek. Nek kowe mikir ngopo mikir warung sok nek teko Jakarta. Kowe Jakartane kan tergantung numpak nek sepedaan kan ya seminggu. Melaku ya berarti sak wulan kan gitu kan. Upama lho ya. Berarti kan wis mati untuk konggon. Jadi ada jangka pendek. Melangkah yang panjang, yang lebar itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Langkah kecil inilah untuk memiliki kebiasaan sampai terwujudnya langkah besarnya. Karena faktanya kita juga tidak bisa langsung melangkah sikil langsung teko Jogja, langsung teko Purwokerto, langsung teko Jakarta kan nggak iso, ya tetap timi-timi. Itu ada tujuan perennialnya, tujuan keabadiannya itu adalah menyatu dengan Tuhan. Tapi ada pijakan yang harus kamu lakukan. Ada dasar pijakan yang harus dilakukan. Jadi itulah yang disebut kesadaran. Kesadaran itu orang yang melakukan aktivitas di atas pijakan awalnya adalah pemahaman. Awalnya adalah pemahaman. Jadi kesadaran itu berangkat dari sebuah pemahaman dan pengertian. Sejauh mana sih kamu memahami diri kamu, kamu mengerti tentang diri kamu, memahami dan mengerti tentang lingkunganmu, memahami dan mengerti dirimu berada di lingkungan seperti apa. Jadi kemudian pemahaman dan pengertian setelah kita memahami diri kita, maka kita akan memperoleh kesadaran itu. Kalau kamu sadar, pengertiannya begini. Kalau kamu sadar sebagai anak yang memiliki orang tua itu siapa sih? Cara beradabnya dan berakhlak kepada orang tua seperti apa? Dan akhlak adabnya kamu sebagai anak itu seperti apa? Kamu punya perspektif, kamu punya pemahaman tentang kamu sebagai anak, sebagai putra yang memiliki orang tua. Ini pengertian namanya. Kemudian akan memiliki sebuah kesadaran. Jika kamu telah kenal orang tuamu, kamu tahu ini orang tuaku, ini bapakku, ini ibuku, ini adikku, ini mbakku. Keluarga ini kawe paham parameter yang diinginkan antara kamu, bapak ibumu, keluargamu, mbakmu, dan adikmu itu terjadinya harmonis dalam keluarga. Harmonis. Harmonis itu seperti apa? Komunikasi yang baik, punya akhlak, punya adab, harmonis. Kamu bisa bayangkan jika keluarga itu memiliki kemampuan, skill, keterampilan, masing-masing memiliki spesifikasi keterampilannya masing-masing. Bisa saling menunjang, bisa saling support, bisa saling mendukung, memberi dukungan, maka saya yakin bahwa setiap keluarga, orang tua kepada anak itu pasti senang kalau anaknya itu punya skill, punya keterampilan, itu akan senang. Akan senang. Keterampilan yang akan dapat pada
ada diri kita itu mampu mewujudkan, merealisasikan sebagai suatu cara kerja mandiri, berkarya, berbudidaya, kemudian meningkat menjadi bermanfaat dan menjadi berfaedah bagi keluarganya dan bagi lingkungannya, akan semakin baik. Tapi langkah awalnya adalah memiliki skill, memiliki keterampilan, bahkan keterampilan berpikir, kan gitu ya. Nah, ini sebagai satu, saya ngomong tentang kesadaran tadi. Jika kamu kesadaran itu berangkat dari kamu memahami siapa diri kamu. Kamu sebagai anak dan kepada orang tua. Kamu paham terhadap orang tua kamu. Karena kamu mengenal dengan sebenarnya orang tua kamu. Semakin mengenal kamu baik dengan orang tua, kamu semakin baik menjadi anak. Semakin kita tidak mengenal orang lain, semakin kita tidak mengenal orang tua, maka juga semakin tidak baik pemahaman Anda sebagai anak dan sikap yang diperlukan anak kepada orang tua. Ini sebagai contoh. Kalau kamu sadar orang tua punya sawah, anak satu-satunya itu adalah kamu punya lahan. Kalau kamu sadar situasi, kalau kamu paham situasi, mengerti terhadap situasimu, bapakmu ya wis gak patek kuat upamane di lahan, atau orang tuamu membutuhkan bantuan lebih seandainya bisa membantu, kowe menjadi anak yang pengertian, menjadi anak yang memiliki adab, menjadi anak yang memiliki akhlak, katakanlah demikian. Akhirnya kamu membantu orang tua, maka inilah disebut sebagai kamu anak yang sadar sebagai anak. Berarti memiliki kesadaran. Dengan kata lain, kesadaran berangkat dari pemahaman. Pemahaman ini berangkat berpijak pada mengenal. Mengenal berpijak pada fakta realitas saat ini, iman kepada hari akhir. Kamu memahami fakta kamu sekarang sebagai apa, sebagai siapa. Kowe jadi santri, tapi nek gak sadar sebagai santri, maka kamu menjadi bos, mulai jadi bos. Pak, isa-isa, Pak, masak, Pak, golek iwak, Pak, di pasar, Pak. Duding rono, Pak mbak gak berangkat meripatmu, Pak. Muto ya, Pak. Picek ya, Pak. Kan gitu. Itu berarti anak yang tidak sadar. Ini ajarannya para nabi yang jelas di Quran tersebutkan tentang wasta'marukum fiha, menata kelola kehidupanmu itu ada dawuhnya, ada firmannya. Kesadaran wa angsakum minal ard itu adalah pijakan ayat yang berkaitan asal usul kejadian. Innalillahi, segala sesuatunya apapun untuk menuju Allah, untuk dipersembahkan Allah, untuk menghamba kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi, maka sungguh akan kembali kepada asal usul kejadian kamu, kejadian diri kita. Dimapanke karo Gusti Allah, dipernahke karo Gusti Allah, sampai meninggalnya itu dipernahke, dipapanke.
rogo ke tanah, balik di tanah, melebur ke menjadi tanah kan gitu. Jadi nenek wong mati dibongkar kok si utuh pemenah berang-berang tahun itu diragukan, lemai nggak mau menyerap. Jadi kembali kesadaran. Ini kesadaran huwa angsa akum, kamu dari bumi, asal dari bumi. Kehidupanmu tumbuh berkembang juga karena bumi. Kamu bergerak, berpijak pada bumi. Apapun yang dimakan hasil dari bumi. Wastakmarakum fiha, maka jadilah kamu pemakmurnya, makalah kamu jadi pengelolanya. Maka tata kelola hidupmu dan tata kelola bumimu, buminya Tuhan maksudnya, buminya. Cara mengaturnya gimana? Cara mengelolanya gimana? Wastaghfiruhu yang satu, yang kedua watubu ilaih. Mungkin kita akan lain waktu untuk detailnya ini. Jadi pijakannya kesadaran bahwa kita di bumi dan kita pasti akan dipendem di bumi. Ojo ngurusui bumi, ojo ngerusak bumi. Jadi kalau kita sadar, maka kita akan mengelola bumi. Kalau kamu sadar dan paham sebagai anak, akan mengelola, membantu orang tua lahan itu. Kalau kamu sadar unsur penciptaanmu saat kamu libur, maka kamu akan memberdayakan diri dan berbudidaya, berproduktif kalau perlu, membentuk perilaku jiwa mandiri, menajamkan komunikasinya, interaksinya dengan lingkungan, syukur pada capaian manfaat dan faedah bagi keluarga dan lingkungan. Bermanfaat, berfaedah. Itu ajaran. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati, itu malah ajaran gitu loh. Itu jelas Nabi melakukan, jelas nek ayate enek mesti melakukan. Wong Nabi kok yang ngendikan wastakmarakum fiha, itu kan Nabi. Artinya apa? Ya Nabi pasti ahli manajemen lah.